Alhamdulillah hari ini di Hadrah Basuran kita kedatangan tamu kita, itulah Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Mudah-mudahan dapat memberikan keberkahan buat kita, siraman ilmu yang akan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada guru kita Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf, faliyatafaddal masukra. Shallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kami hormati para habaib, para asatid, khususnya keluarga almarhum ila rahmatil qayyum Habib Idrus Al-Attas, guru kita bersama Habib Ali yang kita cintai, hadirin sekalian dan hadirat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita baca bersama doa Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta supaya diakhiri umur kita dengan baik-baik, karena jangan, nggak usah. Tamamun ni'mah al-maut al-Islam. Nikmat itu akan sempurna kalau sudah mati dalam keadaan Islam, saudara. Ente mau jadi kaya raya di atas dunia, mau jadi orang terkenal di atas dunia, mau jadi orang yang tinggi jabatannya di atas dunia, tapi kalau su'ul khatimah maka akan sia-sia itu semuanya. Karena itu kesempurnaan nikmat kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah memiliki agama Islam bagi kamu yang kamu peluk. Pertahankan, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Diriwayatkan bahwa setan itu, kalau ada orang yang minta husnul khatimah, dia betul-betul merasa jengkel. Dia mengatakan, Gosama bahri alladhi yas'alullaha husnul khatimah akhafu annahu gadfatin. Memecah tulang punggungku, menjadikan aku sia-sia dalam usahaku, hanya mendapatkan susah dan payah. Orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah, aku khawatir itu doa memang diijabahi oleh Allah dan akhirnya dia selamat. Memang programnya setan itu adalah untuk kita menjadi temannya di sisi neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan tidak pernah istirahat, selalu setan tadi itu membuat tipu daya, merayu kita, planning untuk kita bermaksiat kepada Allah dengan satu tujuan, supaya menjadi temannya untuk disiksa di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau husnul khatimah selamat dong. Nah, sia-sia usahanya setan dia. Yahlal ugulis salimah wahlil gulubil alimah. Gulu, bukan gulu ya. Gulu bihim ma'azima wa bisiddiq niyah jazimah. Wahai orang-orang yang punya akal waras, wahai orang yang punya hati yang berilmu, ucapkan dengan semangat tinggi dan dengan niat yang benar dan kuat. Ucapkan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah dengan semangat yang tinggi. Kenapa? Begitulah orang kalau punya akal waras, saudara. Orang yang punya akal waras itu bukan mencari kesuksesan di dunia. Kenapa? Karena
Mungkin kesuksesan dunia berakhir dengan kegagalan. Pikir akhirat. Pikir akhirat. Gimana caranya untuk bisa sukses ada di akhirat? Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Taat kepada Allah dan Rasulullah, itulah orang yang sukses nanti. Sukses di dunia karena dia telah menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Sukses di akhirat karena Allah akan menerima dia dengan rahmatnya dan dimasukkan surganya. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan Allah yang maha mengampuni dosa dan maha rahmat. Fahya ilaihal muntaha qad qala arbabun nuha yalla biha da'wah ajibah tammah. Itu al-khatimah, husnul khatimah, mati yang baik, itu adalah puncak daripada segala harapan. Intinya adalah mati husnul khatimah, saudara. Ibadah segede apapun, kalau matinya husnul khatimah, sia-sia. Dan itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang berakal waras. Yallah biha dakwah ajibah tammah, itu doa yang sangat menakjubkan dan sempurna, saudara. Diriwayatkan insyaallah Habib Umar bin Abdurrahman Attas atau orang wali yang lainnya, dia ditamui oleh rombongan orang soleh nih, waliullah, ditamui oleh rombongan, orangnya karim, orangnya dermawan. Yang ngomong salah satu muridnya, potong kambing buat untuk menjamu tamu. Dipotongkan kambing, rupanya dia keburu-buru motong kambing. Akhirnya syarat pemotongannya tidak lengkap, berarti kambing menjadi bangkai yang haram dimakan, najis hukumnya. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Lapor sama gurunya, guru minta maaf, kambingnya nggak bisa untuk dibuat jamu tamu karena salah pemotongannya dan sekarang jadi bangkai. Nangis tuh guru, nangis sejadi-jadinya. Kaget nih murid, ya Allah, guru anak akan ganti yang lebih gemuk, anak akan ganti 10 ekor. Kata guru, bukan aku menangis karena kehilangan seekor kambing, tapi aku khawatir nasibku seperti kambing yang kamu potong, yang udah direncanakan akan menjadi makanan nikmat, salah di akhir, akhirnya haram dinikmati, jadi bangkai yang najis. Aku sholat bertahun-tahun, aku baca Quran berkali-kali, aku begitu banyak ibadah kepada Allah, bersedekah. Aku khawatir nasibnya seperti kambing, salah di akhir umurku, mati sul khatimah, hangus semuanya, najis semua amalku. Adakah yang menangis untuk itu, saudara? Adakah yang berpikir untuk itu? Karena itu dikatakan fayya ilahil muntaha qad qala arbabun yallah biha da'wah ajibah tammah. Itu doa yang mengagumkan, yang sangat sempurna, saudara. Ya Rabbana utuf bina waghfir lana. Ya Allah, Tuhan kami, berlembutlah kepada kami, ampunilah dosa kami. Saudara, kalau seandainya setiap dosa yang kita lakukan menjadi satu bintik hitam di tubuh kita, mungkin seluruh tubuh kita sudah hitam, saudara. Kalau misalnya satu dosa kita itu menjadi satu cacar di tubuh kita, penuh dengan cacar tubuh kita, saudara, itu sebelum merupakan lutuf dari Allah. Bagaimana Allah masih menutupi, bagaimana Allah masih sayang dengan kita. Mudah-mudahan insya Allah sampai hari kiamat Allah sayang kepada kita, dan Allah tutup kesalahan kita. Waghfir lana, dan ampuni ya Allah dosa kami semuanya. Wakhtim bi khairin indana idbana, bukan idbana, idbana,
yaumut tammah. Idbana, dal idbana. Dan akhiri ya Allah dengan kebaikan kalau sudah dekat hari kematian. Allah. Saudara, ketika manusia mau mati, sakitnya luar biasa. Kalau Anda pernah tangannya terjepit pintu, itu karena ada luka sedikit dan saraf yang ada di tangan terganggu. Membuat kita nggak bisa tidur, menangis, sakitnya luar biasa. Tahukah Anda, ketika mau mati, semua saraf ini merasakan sakit, saudara. Di tubuh kita, ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau Anda pergi ke rumah sakit, orang yang terganggu jantungnya bagaimana sakitnya? Ginjalnya bagaimana? Paru-parunya bagaimana? Ini seluruhnya akan sakit, saudara. Kalau tidak dapat rahmat Allah, nggak akan mampu, saudara. Begitu dia merasakan sakit, dia melihat anak-anaknya sebentar lagi akan berpisah. Dia harus berpisah daripada keluarganya. Kemudian dia juga saat itu sadar bahwa dia akan kembali akan menghadapi alam yang berikutnya. Bagaimana pertanyaan munkar nakir dan lainnya. Hatta idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffati saqu bisaq ila rabbika yawma idinil mazaq. Kalau sudah ruh ada di sini, siapa yang akan bisa mengobati? Dokter yang mana? Keluarga mana yang sayang sama ente yang akan bisa menyembuhkan? Baru di situ manusia yakin entar lagi adalah sudah perpisahan untuk selamanya. Di situ akan gemeteran kakinya. Kenapa? Saat itu kamu dikembalikan kepada Allah untuk bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan di atas dunia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan saat itu. فَمَوْتَ آتٍ عَنْ قَرِيبٍ كُلٌّ لَهُ مِنْهُ نَصِيبٌ مَنْ كَانَ دَانٍ أَوْ نَسِيبٍ فَهُوَ مُصِيبَةٌ عَامَّةٌ. Mati itu datang dekat. Saudara, segala yang akan datang itu adalah dekat. Segala yang akan datang itu dekat. Jangan merasa ente kalau masih muda itu jauh daripada kematian. Jangan kalau sehat itu berarti Anda jauh daripada kematian. La. Fakam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa akfanuhu qad nusijat wa huwa la yadri. Wa kam min sahihin mata min ghadi illati wa kam min sagimin 'asha hinan min ad-dahri. Coba. Jangan rame. Yang lainnya yang dengarkan akhirnya terganggu. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sakit? Berapa banyak orang yang sakit panjang umur? Berapa banyak pemuda yang dia tertawa main-main, dia merasa jauh dari kematian, di tengah jalan tergeletak mati, saudara. Dia nggak paham bahwa kafannya udah disiapkan untuk membungkus dia, mengantarkan dia ke liang lahatnya. La ilaha illallah. Fal mautu atin an qarib. Kullun lahu minhu nasib. Semuanya kena kematian ini. Ada yang selamat, saudara, dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua harus merasakan kematian. Enggak terkecuali para anbiya, para rasul harus mati. Kekasih Allah Sayyidina Muhammad harus mati. Afa amitta fahumul khalidun. Kalau sudah Nabi aja mati, kemudian yang lainnya bisa kekal. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nggak ada yang luput daripada kematian. Man kana danin au nasib. Orang yang dia rendahan maupun orang yang punya nasab tinggi, tetap dia mati.
Kenapa? Bahwa musibah ammah, karena kematian itu adalah musibah yang pasti merata, umum, semuanya akan kena, saudara. Nggak ada yang akan luput daripada itu kematian. Karena itu bagi camat, calon mati, harus dia sadar persiapannya untuk matinya. Saudara, Nabi pernah menyatakan begini, al-agilu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, orang yang cerdas, itu menghisap dirinya, untuk apa aku hidup ini? Coba teliti, berapa kerabat Anda yang pernah hidup bersama Anda? Kemana mereka? Coba hitung, berapa teman-teman Anda yang pernah bersama Anda? Kemana mereka? Tinggal kamu gilirannya. Kamu pasti akan mengalami seperti itu. Orang yang berakal menghisap dirinya. Setelah itu, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk setelah mati. Bukan beramal, bekerja untuk sebelum mati. Kalau bekerja sebelum mati, jadi orang muhibbud dunia, cinta dunia. Berbuat untuk setelah mati. Kamu punya duit, buatlah untuk setelah mati, sedekahkan. Kamu punya ilmu, gunakan untuk setelah mati. Ajarkan yang ikhlas. Segala gunakan untuk setelah mati. Saudara, ternyata mayit itu punya cita-cita loh. Orang kalau sudah mati itu punya cita-cita, punya harapan. Harapannya apa? Hidup lagi. Rabbirji'un. Ya Allah, hidupkan lagi. Untuk apa? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Dia nyesel duitnya dikumpul-kumpulin, dia nyesel. Tanahnya yang lebar itu dia nyesel. Kenapa? Dia tinggal di tanah yang sempit. Rumahnya yang bagus itu ternyata orang lain yang menikmati. Dia harus ada di kuburan, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Dia minta hidup lagi, irji'un la'alli a'malu salihan, supaya aku jadikan amal soleh fima taraktu, daripada semua yang aku tinggalkan nih, warisan-warisan nih yang ia hitung dan setiap-setiapnya. Kalla, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya memang gitu, kalimat yang akan diucapkan oleh orang yang nyesalnya setelah mati. Nggak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sudah ketentuan Allah, setelah mereka mati adalah alam barzakh sampai hari kebangkitan. Wah, panjang nih kalau kita teruskan. Thumma idza mutta atuk wa ghassaluk wa kaffanuk wa syayya'uk wa alhaduk wa sirta jifaqam. Orang-orang yang cinta sama kamu, kagum sama kamu, wah, muridnya banyak, pengikutnya banyak, dicintai sama keluarga. Kalau mati, apa yang dilakukan? Kalau sudah kamu mati, ghassaluk, ya paling mereka mandikan inti. Mereka datang melayat, memandikan kamu, mengkafani kamu, kemudian menggubur kamu, kemudian ditinggal. Dan kamu akan jadi bangkai yang busuk. Saudara, saya mau tanya, kalau Anda piara kambing, Anda gemukkan kambing, merencanakan untuk apa? Untuk dagingnya Anda santap jadi sate, jadi gulai, nikmat saudara. Dimakan oleh para habaib, oleh kiai, oleh pejabat, oleh muslimin. Sapi juga demikian, onta juga demikian. Ente yang merawat badan kamu. Kamu gemukkan badan kamu, kamu rawat, kamu biayai dengan berjuta-juta. Kalau mati, tahu, bukan makanan untuk habaib yang lainnya, makanan cacing tanah yang hina. Yang cinta dengan badannya ini, Anda harus paham, Anda adalah calon makanan cacing tanah yang hina. Karena itu dikatakan ba'da tasyahi wa aklit tayyibati ghadan ya'kulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Setelah makan makanan yang lezat, makan makanan yang nikmat, ternyata masa depannya
badannya dinikmati oleh cacing-cacing tanah yang hina ada di kuburannya. Apa yang kita cari, ya ikhwani? Hah? Syuf, di tubuh manusia ini ada dua. Ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Nilai kita dunia akhirat itu ruh kita. Kita ini kalau nggak ada ruh, tubuh kita ini 2 hari sudah basi, bau, busuk. Kita ini bisa hidup sekarang ini karena ada rohnya kita. Jasadnya kita akan ditaruh di dalam tanah. Rohnya kita kembali kepada Allah. Karena itu jangan Anda hanya memanjakan jasad. Rohnya perhatikan. Sehatkan. Qurannya dibaca, zikirnya diistiqamai, qiyamul lailnya dilakukan. Ibadahnya jangan kamu maksiat. Itu akan menodai roh kamu, merusak roh kamu, sakit roh kamu. Sehingga ketika roh keluar dari jasad, roh bagus, maka akan katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhirnya menjadi ruh yang diridhai oleh Allah, ridha terhadap Allah. Dia menjadi ruh yang tenang, berkumpul dengan orang yang saleh. Walhasil panjang ini ya ikhwani, tapi yang jelas bacaan-bacaan ini jangan hanya sekedar dilantunkan, tapi juga dipikir. Biar terbuka nih hati. Ya. Jadi kita hidup di atas dunia ini harus paham tugasnya. Jadi hamba Allah yang baik. Beribadah yang tulus. Programnya untuk akhirat. Dunia ini jadikan untuk kebutuhan kita yang membantu kita menjadi sukses ada di akhirat. Jangan nanti amalan akhirat ente jadikan untuk dunia. Jangan kamu itu mengajar untuk dunia. Jangan kamu itu berdakwah untuk dunia. Jangan kamu itu mengadakan majlis untuk dunia. Sia-sia. Semuanya itu yang kamu miliki. Jabatan kamu, hartanya kamu, ilmunya kamu. Semuanya jadikan untuk lima ba'dal maut, untuk akhirat kamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, pikirkan apa yang sudah kamu lakukan untuk masa depan kamu. Mudah-mudahan Allah yaftah mughlagat qulubina. Mudah-mudahan yang segala menutup hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin. Mengingatkan insyaallah malam ini malam 1 Rajab, malam yang sangat istimewa. Imam Syafi'i berkata, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah, 5 malam yang tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Kesempatan yang punya hajat, pengen ilmu manfaat, pengen sukses, pengen punya anak soleh, pengen mendapat jodoh yang soleh dan status salihah, semuanya kesempatan malam ini banyak ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walailatul jum'ah, malam Jum'ah, walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, walailatul fitr, malam hari raya Idul Fitr, walailatul nahr, malam hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang beruntung malam hari ini, mendapatkan rahmat Allah, doa-doa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afu minkum.